Di sebuah desa kecil bernama Surya Kencana, yang terletak di lereng Bukit Hijau di Jawa Tengah, hidup seorang gadis bernama Maya. Desa itu dikenal dengan keindahan alamnya yang masih alami, di mana sungai-sungai jernih mengalir di antara sawah-sawah hijau yang subur, dan udara pagi selalu segar dengan aroma bunga melati yang mekar di pekarangan rumah-rumah bambu. Maya, yang berusia 20 tahun saat itu, adalah anak bungsu dari keluarga petani sederhana. Ayahnya, Pak Surya, seorang petani padi yang gigih, dan ibunya, Bu Ratna, seorang penjahit kain tradisional yang selalu sibuk dengan pesanan dari tetangga. Maya sendiri bekerja sebagai guru les privat untuk anak-anak desa, mengajarkan membaca dan menulis bagi mereka yang tidak bisa sekolah formal karena keterbatasan biaya. Maya adalah gadis yang cantik dengan kulit sawo matang, rambut hitam panjang yang sering dikepang, dan senyum yang selalu hangat. Matanya yang coklat keemasan seolah menyimpan ribuan mimpi, mimpi tentang kehidupan yang lebih baik, tentang cinta yang sejati, dan tentang keluarga yang harmonis. Sejak kecil, Maya selalu membaca buku-buku roman yang dibawa oleh pamannya dari kota, cerita-cerita tentang pangeran dan putri yang jatuh cinta di bawah cahaya bulan. Itu membuatnya percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan menemukan seseorang yang bisa membuat hatinya berbunga, seseorang yang akan peduli padanya seperti dalam dongeng-dongeng itu. Pagi itu, seperti biasa, Maya berjalan menyusuri jalan setapak menuju pasar desa untuk membeli bahan makanan. Matahari baru saja terbit, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan merah muda. Burung-burung berkicau riang, dan angin sepau-sepau membelai wajahnya. Di pasar, yang ramai dengan pedagang sayur, buah, dan ikan segar, Maya bertemu dengan Ardi untuk pertama kalinya. Ardi adalah pemuda berusia 23 tahun yang baru saja pindah ke desa itu dari kota besar. Dia bekerja sebagai teknisi listrik di perusahaan kecil yang baru dibuka di pinggiran desa, membantu membangun jaringan listrik untuk rumah-rumah yang masih gelap gulita di malam hari. Ardi memiliki tubuh tegap, kulit yang sedikit lebih terang karena jarang terpapar matahari desa, dan senyum yang menawan dengan lesung pipit di pipi kanannya. Matanya tajam, penuh ambisi, seolah selalu memandang ke depan, ke arah mimpi-mimpi besar yang dia bawa dari kota. Dia lahir dan besar di Semarang, tapi karena pekerjaan, dia harus pindah ke desa ini. Ardi bukan tipe pemuda yang romantis seperti dalam buku-buku Maya, tapi dia punya karisma yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Saat itu, Ardi sedang membeli rokok di warung kecil di pasar ketika tas Maya tidak sengaja tersenggol, membuat apel-apel yang dibelinya berjatuhan ke tanah. "Oh, maaf. Saya tidak sengaja," kata Ardi sambil buru-buru membungkuk untuk memungut apel-apel itu. Suaranya dalam, tapi lembut, seperti angin malam yang tenang. Maya tersenyum malu-malu. Wajahnya memerah. "Tidak apa-apa, Mas. Saya yang kurang hati-hati." Mereka saling pandang sejenak, dan saat itu juga, Maya merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Seolah ada kupu-kupu yang beterbangan di perutnya. Ardi mengembalikan apel-apel itu dengan senyum lebar. "Nama saya Ardi. Baru pindah ke sini. Kamu penduduk asli ya?" "Iya, Mas. Saya Maya. Selamat datang di Surya Kencana. Desa ini kecil, tapi orang-orangnya ramah," jawab Maya, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Percakapan singkat itu berlanjut menjadi obrolan panjang. Ardi bercerita tentang kehidupan kota yang sibuk, tentang lampu-lampu neon yang menyala sepanjang malam, dan tentang mimpi-mimpinya untuk membangun usaha sendiri suatu hari nanti. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar-binar. Dia jarang bertemu orang seperti Ardi, yang punya cerita dari dunia luar. Sebaliknya, Maya menceritakan tentang desa, tentang festival panen yang akan datang, dan tentang bagaimana dia suka membaca buku di bawah pohon mangga di belakang rumahnya. Sejak pertemuan itu, mereka sering bertemu lagi di pasar atau di jalan setapak. Ardi mulai datang ke rumah Maya, membawa buah-buahan dari kota sebagai oleh-oleh. Pak Surya dan Bu Ratna menyukainya, melihat Ardi sebagai pemuda yang sopan dan pekerja keras. "Anak itu baik, Maya. Jarang ada pemuda kota yang mau tinggal di desa seperti ini," kata Bu Ratna suatu malam saat mereka makan malam bersama. Maya jatuh cinta dengan cepat. Bagi dia,
Ardi adalah belahan jiwa yang selama ini dia tunggu. Setiap malam, dia membayangkan masa depan mereka. Rumah kecil dengan anak-anak yang lucu, Ardi yang pulang kerja dengan senyum lelah tapi bahagia, dan Maya yang menunggu dengan makanan hangat. Ardi juga tampak tertarik. Dia sering mengajak Maya jalan-jalan ke sungai, di mana mereka duduk di batu besar sambil memandang air yang mengalir. Kamu berbeda dari gadis-gadis kota, Maya. Kamu sederhana, tapi penuh semangat, kata Ardi suatu sore, sambil memegang tangan Maya untuk pertama kalinya. Tapi, di balik semua itu, ada tanda-tanda kecil yang Maya abaikan. Ardi seringkali terlambat datang ke janji mereka karena pekerjaan, dan ketika Maya bertanya, dia hanya menjawab singkat. Kerja, Mei. Kamu tahu kan, saya harus kerja keras. Maya mengangguk, memahami, tapi di hati kecilnya, ada sedikit kekecewaan. Suatu hari, saat Maya sakit demam, Ardi tidak datang mengunjunginya seperti yang dijanjikan. Dia hanya mengirim pesan melalui tetangga. Saya sibuk hari ini. Cepat sembuh ya. Maya tersenyum lemah, meyakinkan diri bahwa itu wajar, bahwa Ardi memang sedang sibuk membangun masa depan mereka. Waktu berlalu, dan cinta mereka semakin dalam. Setelah 6 bulan berpacaran, Ardi akhirnya melamar Maya di bawah pohon mangga favoritnya. Maya, maukah kamu menjadi istriku? Aku janji akan menjagamu seumur hidup, kata Ardi dengan suara gemetar, sambil menyodorkan cincin sederhana yang dibelinya dari tabungannya. Air mata Maya mengalir deras. Iya, Mas. Aku mau. Pernikahan mereka direncanakan sederhana, sesuai dengan adat desa. Seluruh desa ikut serta dalam persiapan. Bu Ratna menjahit kebaya putih untuk Maya, sementara Pak Surya mengundang tetangga untuk membantu membangun tenda di halaman rumah. Ardi, meski sibuk dengan pekerjaan, ikut membantu sesekali, tapi seringkali dia datang terlambat atau pergi lebih awal. Maaf, Mei, ada proyek mendadak, katanya setiap kali Maya bertanya. Hari pernikahan tiba. Langit cerah, burung-burung bernyanyi, dan desa dipenuhi aroma masakan tradisional seperti opor ayam dan lontong. Maya tampak cantik dalam kebaya putihnya. Rambutnya dihias dengan bunga melati. Ardi mengenakan beskap hitam, tampan dan gagah. Upacara akad nikah berlangsung hikmat di masjid desa, dengan saksi-saksi dari keluarga dan tetangga. Saat ijab kabul, suara Ardi tegas. Saya terima nikahnya Maya binti Surya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seluruh hadirin bersorak, dan Maya merasa hatinya penuh kebahagiaan. Resepsi di halaman rumah berlangsung meriah, dengan musik gamelan yang mengalun dan tarian tradisional yang ditampilkan oleh anak-anak desa. Maya dan Ardi duduk di pelaminan, saling pandang dengan senyum bahagia. Tapi, di tengah keramaian itu, Ardi menerima telepon dari pekerjaannya. Dia bangun sebentar, berbicara di telepon dengan suara rendah, dan kembali dengan wajah sedikit tegang. Ada masalah kecil di proyek, Mei. Tapi tidak apa-apa, bisiknya. Maya mengangguk, mengabaikan firasat buruk yang muncul sejenak. Baginya, ini adalah hari terindah dalam hidupnya. Malam itu, setelah resepsi usai, mereka berdua masuk ke kamar pengantin yang dihias dengan bunga-bunga segar. Ardi memeluk Maya erat, mencium keningnya. Aku bahagia sekali, istriku, katanya. Maya tersenyum, hatinya penuh harapan. Aku juga, Mas. Kita akan bahagia selamanya. Tapi, di balik kebahagiaan itu, Maya tidak menyadari bahwa ketidakpedulian kecil Ardi mulai muncul. Saat Maya ingin berbagi cerita tentang mimpi-mimpinya, Ardi seringkali mengalihkan pembicaraan ke pekerjaannya. Nanti saja, Mei. Aku capek hari ini, katanya. Maya mengerti, meyakinkan diri bahwa setelah menikah, semuanya akan berubah. Dia adalah istri yang baik, yang akan selalu mendukung suaminya. Malam pertama mereka berlalu dengan penuh kehangatan. Maya tidur dalam pelukan Ardi, bermimpi tentang masa depan yang cerah. Desa Surya Kencana tidur nyenyak di bawah bintang-bintang, tapi di hati Maya, ada benih-benih harapan yang mulai tumbuh, harapan yang suatu hari nanti akan diuji oleh kenyataan pahit.
Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka mulai berjalan. Maya pindah ke rumah kecil yang disewa Ardi di pinggir desa, rumah sederhana dengan 2 kamar tidur, dapur kecil, dan halaman depan yang ditanami bunga. Maya bangun pagi-pagi untuk memasak sarapan. Nasi goreng dengan telur mata sapi, favorit Ardi. Ardi berangkat kerja dengan motor tuanya. Mencium pipi Maya sebelum pergi. "Jaga diri baik-baik ya, sayang," katanya setiap pagi. Maya menghabiskan hari-harinya dengan mengajar les, membersihkan rumah, dan sesekali mengunjungi orang tuanya. Dia bahagia, merasa seperti putri dalam dongeng yang akhirnya menemukan pangerannya. Tapi, lambat laun, Ardi mulai pulang lebih malam. Overtime. Mei. Proyek lagi banyak. Alasannya, Maya mengangguk, meski hatinya mulai merasa kesepian. Dia mencoba mengisi waktu dengan membaca buku atau menjahit kain, tapi pikirannya selalu melayang ke Ardi. Suatu hari, Maya memasak makanan spesial untuk ulang tahun pernikahan mereka yang pertama bulan. Dia membuat ayam goreng bumbu kuning, sambal terasi, dan kue bolu yang dia buat sendiri. Meja makan dihias dengan lilin dan bunga. Tapi Ardi pulang larut malam. Wajahnya lelah. "Maaf, Mei, ada rapat mendadak," katanya sambil langsung duduk dan makan tanpa banyak bicara. Maya tersenyum paksa. "Tidak apa-apa, Mas. Yang penting kamu pulang selamat." Di dalam hati, Maya merasa ada yang kurang. Tapi dia abaikan, karena cinta membuatnya buta. Dia yakin, Ardi mencintainya, dan ketidakpedulian itu hanya sementara. Maya tidur malam itu dengan pelukan Ardi, tapi mimpi-mimpinya mulai diwarnai oleh bayang-bayang keraguan kecil. Desa Surya Kencana tetap damai. Sungai mengalir seperti biasa, tapi di rumah kecil Maya dan Ardi, benih-benih masalah mulai bertunas. Maya, dengan hatinya yang penuh cinta, terus berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia adalah istri yang setia, yang siap menyerahkan segalanya untuk Ardi. Tapi, siapa sangka, harapan itu akan segera diuji oleh badai yang datang tanpa diduga. Langit di atas desa Surya Kencana mulai memudar ke jingga ketika Maya berdiri di beranda rumah kecil mereka, menatap pintu yang sedikit berkarat. Angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan reda, dan suara burung-burung kecil terdengar sayup-sayup dari pepohonan di kejauhan. Sudah 3 tahun sejak pernikahan mereka, dan kehidupan rumah tangga Maya dan Ardi mulai kehilangan kilau awalnya. Rumah kecil yang dulu dihiasi tawa dan harapan kini terasa hening, hanya dipenuhi suara detik jam dinding tua di ruang tamu. Maya, kini berusia 23 tahun, masih mempertahankan senyumnya yang hangat, tapi matanya yang dulu berbinar kini seringkali menatap kosong, seolah mencari sesuatu yang hilang. Hari-hari Maya diisi dengan rutinitas yang sama. Pagi-pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk Ardi, biasanya nasi goreng atau telur dadar dengan irisan bawang merah. Dia akan mencium pipi Ardi sebelum pria itu berangkat kerja dengan motor tuanya. Jaket jeans yang mulai usang melilit tubuhnya. "Jaga diri, Mas," kata Maya setiap pagi. Suaranya lembut tapi kini mulai terasa mekanis. Ardi hanya mengangguk, kadang tersenyum tipis, lalu pergi tanpa banyak kata. Maya kemudian akan membersihkan rumah, mengajar anak-anak desa di kelas les kecilnya, dan sesekali mengunjungi ibunya, Bu Ratna, untuk membantu menjahit atau sekadar mengobrol. Namun, kehidupan mereka yang dulu penuh warna kini seperti lukisan yang memudar. Ardi, yang kini bekerja sebagai kepala tim teknisi di perusahaan listrik kecil di kota tetangga, semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Dia sering pulang larut malam, wajahnya lelah dan penuh debu. "Proyek besar, Mei. Kalau ini selesai, kita bisa punya tabungan lebih," katanya setiap kali Maya bertanya kenapa dia jarang ada di rumah. Maya mengangguk, mencoba memahami, tapi hatinya mulai merasa berat. Dia rindu Ardi yang dulu, yang akan duduk bersamanya di beranda, bercerita tentang mimpinya membuka usaha sendiri sambil menunjuk bintang-bintang di langit malam. Malam itu, seperti biasa, Maya menunggu Ardi pulang. Meja makan sudah disiapkan dengan sederhana. Sayur kolplai dan ikan goreng, makanan favorit Ardi. Lilin kecil menyala di tengah meja,
Sebuah usaha Maya untuk menghidupkan kembali kehangatan yang dulu ada. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tapi Ardi belum juga muncul. Maya duduk di kursi kayu, memandang piring-piring yang mulai dingin. Dia mencoba menelepon Ardi, tapi ponselnya tidak aktif. Mungkin sinyal buruk, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dia bangkit, mengambil buku roman tua dari rak kayu di sudut ruangan, berharap cerita-cerita cinta di dalamnya bisa menghibur hatinya yang gelisah. Pukul 11 malam, suara motor akhirnya terdengar di halaman. Maya buru-buru bangun, membuka pintu dengan senyum yang dipaksakan. Ardi masuk. Wajahnya kusut dan matanya merah karena kelelahan. "Maaf, Mei. Rapat tadi panjang. Ada masalah dengan kabel utama di proyek," katanya sambil melepaskan jaketnya dan langsung duduk di sofa tanpa melihat makanan di meja. Maya mengangguk, menahan keinginan untuk bertanya lebih jauh. "Makanan sudah siap, Mas. Aku buatkan ikan goreng," katanya lembut, berharap Ardi akan tersenyum seperti dulu. "Oh, aku sudah makan di kantor tadi. Mereka pesan nasi kotak," jawab Ardi singkat, lalu bangkit menuju kamar mandi. "Aku mandi dulu, capek banget." Maya terdiam. Dia menatap piring-piring di meja, merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya. Bukan pertama kali Ardi pulang terlambat atau menolak makanan yang dia siapkan dengan susah payah. Tapi malam ini, entah kenapa, rasa sakit itu terasa lebih dalam. Dia duduk kembali, mematikan lilin yang sudah meleleh separuh, dan membiarkan air matanya jatuh perlahan. Mungkin dia benar-benar sibuk, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mencari alasan untuk tetap percaya pada Ardi. Keesokan harinya, Maya berusaha menyibukkan diri. Dia pergi ke pasar pagi, membeli sayuran dan ikan segar, berbincang dengan para pedagang yang sudah mengenalnya sejak kecil. "Maya, kok kurusan? Suami ngasih makan apa enggak?" canda Ibu Sari, pedagang sayur yang selalu ramah. Maya tertawa kecil, tapi hatinya perih. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa kehidupan rumah tangganya mulai retak. Di rumah, Maya mencoba berbicara dengan Ardi tentang perasaannya. Malam itu, setelah makan malam, dia duduk di samping Ardi yang sedang menonton berita di televisi kecil mereka. "Mas, kita jarang ngobrol sekarang. Aku kangen ngobrol sama kamu seperti dulu," katanya hati-hati. Tangannya memainkan ujung kain serbet di pangkuannya. Ardi menghela napas. Matanya masih tertuju pada layar televisi. "Mei, aku capek. Kerjaan lagi banyak. Kamu tahu kan, aku lagi berjuang buat kita." Maya mengangguk. Tapi kata-kata itu tidak lagi terasa seperti janji. "Aku cuma pengen kita lebih dekat lagi, Mas. Aku merasa sendirian." Ardi akhirnya menoleh. Tapi ekspresinya bukan seperti yang Maya harapkan. Ada sedikit kejengkelan di matanya. "Sendirian? Aku kan pulang setiap hari. Aku kerja keras buat masa depan kita. Mei, kamu harus ngerti dong." Kata-kata itu seperti pisau kecil yang menusuk hati Maya. Dia ingin berdebat, ingin mengatakan bahwa dia juga butuh perhatian, bukan hanya uang dari hasil kerja keras Ardi. Tapi dia menahan diri, takut pertengkaran akan membuat jarak di antara mereka semakin lebar. "Iya, Mas. Maaf," katanya pelan, lalu bangkit dan masuk ke kamar, meninggalkan Ardi yang kembali fokus pada televisi. Hari-hari berikutnya, kesepian Maya semakin terasa. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu dia abaikan. Ardi yang jarang bertanya tentang harinya, Ardi yang lupa ulang tahunnya bulan lalu, Ardi yang bahkan tidak lagi mencium pipinya sebelum berangkat kerja. Maya mencoba mengisi kekosongan itu dengan kegiatan. Dia menambah jam mengajar di kelas les, membantu ibunya menjahit lebih sering, dan bahkan mulai menanam bunga di halaman belakang rumah. Bunga-bunga melati yang dia tanam mengingatkannya pada hari pernikahan mereka. Tapi sekarang, setiap kali memandangnya, dia merasa ada luka yang menganga. Suatu malam, Maya menemukan buku harian kecil yang dia tulis saat masih pacaran dengan Ardi. Dia duduk di ranjang, membaca tulisan-tulisannya tentang mimpi mereka bersama. Rumah dengan halaman luas, anak-anak yang berlarian, dan Ardi yang selalu ada untuknya. Air matanya jatuh ke halaman buku.
membasahi tinta yang sudah mulai memudar. Apa aku yang terlalu berharap banyak? Tanyanya pada diri sendiri. Dia ingin percaya bahwa Ardi masih mencintainya, bahwa semua ini hanya fase sulit yang akan berlalu. Tapi di sudut hatinya, ada suara kecil yang berbisik bahwa mungkin Ardi tidak lagi melihatnya seperti dulu. Puncak kekecewaan datang pada malam ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Maya merencanakan malam spesial. Dia memasak rendang daging, makanan yang Ardi bilang paling dia sukai saat mereka masih pacaran. Dia juga membeli kue kecil dari kota, menghias meja dengan lilin dan bunga melati dari halaman. Dia bahkan mengenakan kebaya sederhana yang dulu dipakainya saat akad nikah, berharap Ardi akan teringat momen-momen indah mereka. Tapi Ardi tidak pulang sampai tengah malam. Maya menunggu hingga lilin-lilin meleleh dan kue itu mulai mengeras. Ketika Ardi akhirnya masuk, dia terlihat lelah dan langsung menuju sofa. "Maaf, Mei. Proyek lagi kacau. Aku harus bersihin semuanya malam ini," katanya tanpa melihat meja yang sudah disiapkan Maya dengan penuh cinta. Maya tidak bisa menahan diri lagi. "Mas, ini ulang tahun pernikahan kita," katanya. Suaranya gemetar. "Aku nunggu kamu seharian. Aku buat semua ini buat kita." Ardi menoleh, tapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. "Mei, aku capek. Bisa nggak sih kamu ngertiin aku sedikit? Ulang tahun pernikahan bisa dirayain kapan aja, tapi pekerjaan ini nggak bisa ditunda." Kata-kata itu seperti tamparan. Maya menatap Ardi, matanya penuh air mata. "Aku cuma pengen kamu peduli, Mas. Aku cuma pengen kamu lihat aku." Ardi menghela napas panjang, lalu bangkit menuju kamar. "Aku tidur dulu. Besok aku harus bangun pagi." Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Dia duduk di beranda, memandang langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam terasa dingin, tapi tidak sedingin hatinya. Dia mulai mempertanyakan pernikahannya, mempertanyakan apakah dia masih berarti bagi Ardi. Dia masih mencintai suaminya, tapi cinta itu mulai terasa seperti beban. Maya menutup matanya, berdoa agar esok hari membawa perubahan. Tapi di dalam hati, dia tahu bahwa harapan itu semakin memudar, seperti lilin-lilin yang meleleh di meja makan yang kini kosong. Desa Surya Kencana tetap damai, tapi di rumah kecil Maya, badai mulai mengintai. Dia masih berusaha mempertahankan pernikahannya, masih berpegang pada janji cinta yang mereka ucapkan 3 tahun lalu. Tapi, tanpa dia sadari, retakan kecil di hati mereka mulai melebar, dan Maya mulai merasa seperti berdiri sendirian di tengah lautan yang gelap. Langit di atas desa Surya Kencana tampak kelabu, seolah mencerminkan hati Maya yang kini dipenuhi awan gelap. Sudah 4 tahun sejak pernikahan mereka, dan kehidupan rumah tangga Maya dan Ardi semakin terasa seperti rumah kosong yang hanya dihuni bayang-bayang masa lalu. Maya, kini berusia 24 tahun, masih berusaha menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, memasak untuk Ardi, mengajar anak-anak desa, dan merawat bunga-bunga melati di halaman belakang. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya akhir-akhir ini. Tubuhnya terasa lemah, nafsu makannya menurun, dan sesekali dia merasakan nyeri tajam di perutnya yang datang tanpa peringatan. Awalnya, Maya menganggapnya sebagai kelelahan biasa. "Mungkin aku kurang istirahat," pikirnya, mencoba menepis kekhawatiran yang mulai menggerogoti. Pagi itu, Maya berdiri di dapur, memotong bawang untuk sarapan. Tiba-tiba, kepalanya terasa pusing, dan pandangannya kabur. Pisau yang dipegangnya jatuh ke lantai, dan dia harus berpegangan pada meja agar tidak ambruk. Napasnya tersengal, dan keringat dingin membasahi keningnya. "Ini tidak biasa," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dia duduk sejenak, menunggu tubuhnya kembali normal, lalu melanjutkan memasak dengan tangan yang sedikit gemetar. Ardi, seperti biasa, sudah berangkat kerja sebelum Maya bangun, meninggalkan secari kertas di meja yang bertuliskan, "Ada rapat pagi. Pulang malam." Maya hanya menghela napas, sudah terbiasa dengan catatan-catatan seperti itu. Namun, kejadian serupa terjadi lagi beberapa hari kemudian. Saat mengajar di kelas les,
Maya tiba-tiba merasa mual dan harus meminta maaf pada anak-anak untuk mengakhiri pelajaran lebih awal. Dia pulang ke rumah dengan langkah gontai. Wajahnya pucat. Bu Ratna, ibunya, yang kebetulan berkunjung sore itu, langsung memperhatikan perubahan pada putrinya. Maya, kamu kenapa? Kok pucat begitu? Sudah ke dokter belum? Tanyanya. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Maya tersenyum lemah, mencoba menenangkan ibunya. Cuma capek, Bu. Mungkin kurang tidur. Tapi ini sudah seminggu lebih. Maya, jangan dianggap remeh. Besok ibu temani ke dokter di kota. Tegas Bu Ratna, tidak mau mendengar bantahan. Malam itu, Maya berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang mulai retak-retak. Ardi belum pulang, dan rumah terasa lebih hening dari biasanya. Dia memikirkan kata-kata ibunya, merasa ada ketakutan yang merayap di hatinya. Apa aku benar-benar sakit? Tanyanya pada diri sendiri. Dia ingin berbagi kekhawatiran ini dengan Ardi, ingin merasakan pelukannya yang dulu selalu memberi rasa aman. Tapi Ardi kini seperti bayangan yang hanya muncul sesaat sebelum menghilang lagi ke dalam dunia pekerjaannya. Keesokan harinya, Maya dan Bu Ratna pergi ke rumah sakit kecil di kota tetangga. Sekitar 1 jam perjalanan dengan angkot dari desa. Rumah sakit itu sederhana, dengan dinding cat putih yang mulai mengelupas dan lorong-lorong yang berbau obat. Dokter yang memeriksa Maya, seorang pria parubaya bernama Dr. Santoso, meminta Maya menjalani beberapa tes darah dan USG. Gejalanya agak mengkhawatirkan, tapi kita perlu hasil tes untuk memastikan, katanya dengan nada hati-hati. Maya hanya mengangguk. Tangannya mencengkeram tangan ibunya erat-erat. Saat menunggu hasil tes, Maya duduk di ruang tunggu, memandang pasien-pasien lain yang datang dan pergi. Ada seorang ibu yang menggendong anak kecil, seorang kakek yang berjalan dengan tongkat, dan seorang wanita muda yang menangis pelan di sudut ruangan. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba mengalihkan pikiran dengan mengobrol dengan Bu Ratna tentang hal-hal ringan, seperti panen padi yang akan datang atau gaun baru yang sedang dijahit ibunya. Tapi di dalam hati, dia tidak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan datang. 2 hari kemudian, hasil tes keluar. Maya dan Bu Ratna kembali ke rumah sakit, dan Dr. Santoso memanggil mereka ke ruangannya. Wajah dokter itu serius, dan Maya langsung merasa perutnya mual. Ibu Maya, dari hasil tes, kami menemukan adanya tumor di ovarium Anda. Kemungkinan besar jinak, tapi kami perlu melakukan biopsi untuk memastikan apakah ini kanker atau bukan. Jelas Dr. Santoso dengan nada yang tenang tapi tegas. Untuk saat ini, saya sarankan Anda mulai pengobatan untuk mengurangi gejala, dan kita jadwalkan biopsi secepatnya. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Maya merasa dunia di sekitarnya berputar. Tumor, kanker? Kata-kata itu terasa asing, seperti sesuatu yang hanya terjadi pada orang lain, bukan pada dirinya yang masih muda, yang baru saja memulai hidup. Bu Ratna memeluknya erat. Air matanya jatuh ke bahu Maya. Kamu kuat, Maya. Kita hadapi ini bersama. Bisik ibunya. Tapi Maya hanya bisa menatap kosong, tidak mampu berkata apa-apa. Malam itu, Maya pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ardi belum pulang. Seperti biasa, Maya duduk di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dia teringat janji Ardi di bawah pohon mangga. Janji untuk menjaganya seumur hidup. Mas, aku butuh kamu sekarang, gumamnya. Air matanya mengalir perlahan. Dia ingin menceritakan semuanya pada Ardi, ingin mendengar suaranya yang dulu selalu menenangkan. Tapi ketika Ardi akhirnya pulang tengah malam, dia hanya mengangguk singkat saat Maya berkata, Mas, aku harus ke dokter lagi. Ada sesuatu yang salah dengan tubuhku. Serius apa, Mei? Kalau cuma capek, istirahat aja dulu. Jawab Ardi sambil melepas sepatunya. Wajahnya menunjukkan kelelahan lebih dari perhatian. Besok aku ada presentasi di kantor. Jadi mungkin pulang malam lagi. Maya menahan air matanya. Dia ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa ini bukan sekadar capek, bahwa dia mungkin menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius. Tapi dia hanya mengangguk, seperti biasa, dan berkata, Iya,
Mas, hati-hati di jalan. Hari-hari berikutnya, Maya menjalani rutinitas dengan tubuh yang semakin lemah. Nyeri di perutnya datang lebih sering, dan dia mulai kehilangan berat badan. Bu Ratna menjadi pendamping setianya, menemani setiap kunjungan ke dokter dan memastikan Maya minum obat-obatan yang diresepkan. Tapi Maya merasa semakin sendirian, terutama karena Ardi seolah tidak menyadari betapa seriusnya kondisinya. Dia masih pulang larut, masih sibuk dengan pekerjaannya, dan ketika Maya mencoba berbicara tentang penyakitnya, Ardi hanya memberikan tanggapan singkat seperti, "Kamu pasti sembuh, Mei. Jangan khawatir." Puncak kesedihan Maya datang pada malam sebelum biopsi. Dia duduk di kamar rumah sakit, menunggu jadwal pemeriksaan keesokan harinya. Bu Ratna sudah pulang ke desa karena harus mengurus pesanan jahitan, dan Maya sendirian di kamar kecil itu, ditemani suara mesin monitor dan bau obat yang menyengat. Dia mencoba menelepon Ardi, berharap suaminya akan datang, meski hanya untuk beberapa jam. Tapi ponsel Ardi tidak aktif, dan pesan yang dikirim Maya tidak mendapat balasan. Dia menatap langit-langit kamar rumah sakit. Air matanya mengalir tanpa suara. "Mas, aku takut," bisiknya pada kegelapan. Malam itu, Maya menangis sendirian, merasakan kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Dia teringat senyum Ardi saat mereka pacaran, teringat janji-janji manis di bawah pohon mangga. Tapi sekarang, di saat dia paling membutuhkan, Ardi tidak ada di sisinya. Dia merasa seperti bunga melati di halaman rumahnya, yang tetap mekar meski tidak ada yang memperhatikan, tapi perlahan-lahan layu karena kekurangan air. Maya menutup matanya, mencoba mencari kekuatan di dalam dirinya sendiri, tapi hatinya terus bertanya, "Kalau aku sekarat, apa kamu akan peduli, Mas?" Di luar jendela rumah sakit, hujan mulai turun, menciptakan suara ritmis yang memenuhi keheningan malam. Desa Surya Kencana tetap tertidur, tidak tahu bahwa di kota, seorang wanita muda sedang berjuang melawan ketakutan dan kesepian, menunggu suami yang tidak kunjung datang. Maya memeluk dirinya sendiri, berdoa agar esok hari membawa jawaban, entah itu kelegaan atau kenyataan pahit yang harus dia hadapi. Hujan gerimis turun di desa Surya Kencana, membasahi jalan-jalan tanah yang kini berlumpur. Maya duduk di beranda rumah kecil mereka, memandang tetes-tetes air yang jatuh dari atap bambu, menciptakan genangan kecil di halaman. Usianya kini 24 tahun, tapi tubuhnya terasa seperti milik orang lain, lemah, rapuh, dan seringkali didera nyeri yang datang tanpa aba-aba. Sejak hasil biopsi keluar seminggu lalu, hidup Maya berubah drastis. Dokter Santoso mengonfirmasi bahwa tumor di ovariumnya ganas, sebuah diagnosis kanker ovarium stadium awal yang membuat hatinya seperti dihantam palu. "Kita bisa mengatasinya dengan pengobatan intensif, kemoterapi, dan mungkin operasi," kata dokter dengan nada penuh harapan. Tapi bagi Maya, kata-kata itu terdengar seperti vonis. Dia masih mencerna kenyataan bahwa tubuhnya, yang dulu penuh energi, kini menjadi medan perang melawan penyakit yang tak terlihat. Maya kembali ke rutinitasnya. Tapi kini setiap langkah terasa berat. Pagi itu, seperti biasa, dia bangun sebelum fajar untuk menyiapkan sarapan untuk Ardi. Nasi goreng sederhana dengan telur dan sedikit kecap. Tapi tangannya gemetar saat mengaduk wajan, dan dia harus berhenti beberapa kali untuk menahan napas, mencoba mengusir nyeri yang menusuk di perutnya. Ardi, seperti kebiasaannya, sudah pergi sebelum Maya selesai memasak, meninggalkan catatan pendek di meja. "Pulang malam. Jaga diri." Maya menatap catatan itu. Hatinya perih. Dia ingin Ardi tahu betapa takutnya dia, betapa dia membutuhkan suaminya lebih dari sebelumnya. Tapi Ardi seolah hidup di dunia lain, dunia yang dipenuhi kabel listrik, rapat kantor, dan proyek-proyek yang tak pernah selesai. Hari itu, Maya pergi ke rumah sakit untuk sesi kemoterapi pertamanya. Bu Ratna, ibunya, bersikeras menemaninya. Meski Maya tahu ibunya harus menunda pesanan jahitan yang menumpuk. Perjalanan ke kota dengan angkot terasa panjang. Setiap guncangan di jalan membuat Maya memejamkan mata, mencoba menahan mual. Di rumah sakit, ruang kemoterapi berbau obat dan antiseptik, dengan kursi-kursi yang disusun rapi untuk pasien. Maya duduk di salah satu kursi,
Jarum infus ditancapkan di lengannya, dan cairan kemoterapi mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Bu Ratna memegang tangannya erat, berbicara tentang hal-hal kecil untuk mengalihkan perhatiannya, tentang panen padi yang bagus tahun ini, tentang tetangga yang baru punya anak. Tapi Maya hanya bisa tersenyum lemah. Pikirannya terpecah antara rasa sakit fisik dan kesepian yang menggerogoti hatinya. Bu, apa Mas Ardi tahu aku di sini hari ini? Tanya Maya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara mesin monitor di sebelahnya. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ibu bilang ke dia kemarin. Dia bilang dia akan coba datang kalau tidak sibuk. Maya mengangguk, tapi di dalam hati, dia tahu Ardi tidak akan datang. Dan benar saja, hingga sesi kemoterapi selesai sore itu, Ardi tidak muncul. Maya dan Bu Ratna pulang ke desa dalam diam, hanya ditemani suara mesin angkot dan derau hujan yang semakin deras. Di rumah, Maya langsung masuk ke kamar. Tubuhnya lemas setelah kemoterapi. Dia berbaring, menatap langit-langit yang retak, dan air matanya mengalir tanpa suara. Aku cuma ingin kamu ada di sini, Mas, bisiknya pada kegelapan. Malam itu, Ardi pulang lebih larut dari biasanya, hampir tengah malam. Maya masih terjaga, duduk di sofa dengan selimut menutupi tubuhnya yang menggigil. Ardi masuk, wajahnya kusut dan penuh debu. Maaf, Mei, proyek di kota kacau, harus lembur, katanya sambil melepas sepatunya, bahkan tidak menyadari wajah pucat Maya atau selimut yang membungkusnya. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Mas, aku tadi kemoterapi. Aku takut, katanya. Suaranya gemetar. Ardi menoleh, tapi matanya tidak menunjukkan kehangatan yang Maya harapkan. Oh, iya. Maaf, aku lupa. Gimana tadi? Dokter bilang apa? Tanyanya, nadanya datar, seperti sedang bertanya tentang cuaca. Maya menelan ludah, merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya. Dokter bilang aku harus rutin kemoterapi. Mungkin nanti operasi. Mas, aku butuh kamu di sisi aku. Ardi menghela napas, menggosok wajahnya yang lelah. Mei, aku tahu kamu lagi susah, tapi aku juga lagi berjuang di kantor. Kalau proyek ini gagal, kita bisa kehilangan banyak. Aku janji, nanti kalau udah agak longgar, aku temenin kamu ke dokter. Kata-kata itu tidak lagi terdengar seperti janji, melainkan alasan. Maya hanya mengangguk. Tidak punya tenaga untuk berdebat. Dia bangkit, masuk ke kamar, dan menutup pintu pelan. Di dalam, dia menangis tanpa suara, memeluk bantal yang sudah mulai usang. Dia merasa seperti melawan dua musuh sekaligus. Kanker yang menggerogoti tubuhnya dan ketidakpedulian Ardi yang menggerogoti hatinya. Hari-hari berikutnya, Maya menjalani perjuangannya sendirian. Dia pergi ke rumah sakit untuk kemoterapi setiap 2 minggu. Didampingi Bu Ratna atau kadang-kadang sendirian ketika ibunya tidak bisa ikut. Efek samping kemoterapi mulai terasa. Rambutnya rontok sedikit demi sedikit, mual yang tak kunjung reda, dan kelelahan yang membuatnya sulit bahkan untuk berjalan ke pasar. Dia berhenti mengajar untuk sementara waktu, karena tubuhnya tidak lagi kuat berdiri lama di depan anak-anak. Tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Maya, dan desas-desus tentang penyakitnya mulai menyebar di desa. Kasihan Maya, masih muda sudah sakit begitu, kata Ibu Sari di pasar, suaranya penuh simpati. Maya hanya tersenyum tipis saat mendengarnya, tidak ingin menunjukkan betapa rapuh hatinya. Suatu sore, setelah pulang dari rumah sakit, Maya duduk di kamar, membuka kotak kecil tempat dia menyimpan kenangan lama. Di dalamnya ada surat-surat yang pernah ditulis Ardi saat mereka pacaran, penuh dengan janji-janji manis tentang masa depan mereka. Aku akan selalu ada buatmu, Mei. Kita akan jalani hidup ini bersama, apapun yang terjadi. Tulis Ardi dalam salah satu surat, tintanya sudah mulai memudar. Maya memegang surat itu, air matanya jatuh ke kertas, membasahi kata-kata yang kini terasa seperti kebohongan. Dia teringat malam ketika Ardi melamarnya di bawah pohon mangga, teringat senyumnya yang penuh cinta. Tapi sekarang, pria itu seperti orang asing yang hanya sekilas muncul di hidupnya.
Maya mencoba berbicara lagi dengan Ardi beberapa hari kemudian. Dia menunggunya di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat yang sudah dingin. Ketika Ardi pulang, dia langsung duduk di sofa, mengambil ponselnya dan mulai mengetik. "Mas, kita perlu bicara," kata Maya. Suaranya serius. Ardi menoleh. Alisnya sedikit terangkat. "Apa lagi, Mei? Aku capek, baru pulang." "Aku tahu kamu capek, Mas. Tapi aku juga lagi berjuang. Aku sakit, dan aku nggak tahu apa aku bisa sembuh. Aku cuma minta kamu ada buat aku, sedikit aja," kata Maya, mencoba menahan air matanya. Ardi menghela napas panjang, meletakkan ponselnya. "Mei, aku ngerti kamu sakit. Tapi aku nggak bisa ninggalin kerjaan begitu aja. Kamu tahu kan, aku lagi kejar promosi. Kalau aku berhasil, kita bisa pindah ke kota, punya hidup lebih baik. Kamu sabar sedikit, ya?" Maya menatap Ardi, mencari jejak pria yang dulu dia cintai. Tapi yang dia lihat hanya wajah lelah yang penuh alasan. "Mas, aku nggak butuh rumah besar atau hidup di kota. Aku cuma butuh kamu di sisi aku, sekarang," katanya. Suaranya pecah. Ardi tidak menjawab segera. Dia bangkit, mengambil jaketnya. "Aku tidur dulu. Besok pagi aku harus ke kantor lagi," katanya. Lalu masuk ke kamar tanpa melihat ke belakang. Malam itu, Maya duduk di beranda, memandang bunga-bunga melati yang mulai layu di halaman. Hujan masih turun, menciptakan suara ritmis yang seolah menertawakan kesepiannya. Dia merasa seperti burung yang sayapnya patah, terjebak dalam sangkar yang dia buat sendiri. Dia masih mencintai Ardi, tapi cinta itu kini terasa seperti tali yang mencekik. Maya menutup matanya, berdoa agar tubuhnya kuat menjalani pengobatan. Tapi hatinya mulai mempertanyakan apakah dia masih bisa bertahan dalam pernikahan ini. Di rumah kecil itu, di bawah langit kelabu surya kencana, Maya melawan penyakitnya sendirian, dengan hanya kenangan dan harapan yang semakin pudar sebagai teman. Ardi, yang dulu adalah pangerannya, kini hanyalah bayangan yang semakin jauh, meninggalkannya di tengah badai yang tak kunjung reda. Langit di atas desa Surya Kencana mulai cerah setelah hujan yang turun semalaman, meninggalkan aroma tanah basah dan kesegaran yang menyelimuti udara. Maya, kini berusia 24 tahun, duduk di beranda rumah kecilnya, memandang bunga-bunga melati yang mulai layu di halaman. Tubuhnya semakin lemah akibat kemoterapi yang sudah berjalan selama 2 bulan. Rambutnya menipis, dan wajahnya pucat. Namun matanya masih menyimpan sisa-sisa semangat yang berusaha bertahan. Diagnosis kanker ovarium yang menghantamnya seperti badai tak hanya menggerogoti fisiknya, tetapi juga hatinya. Ardi, suaminya, tetap tenggelam dalam dunia pekerjaannya, meninggalkan Maya untuk menghadapi perjuangannya hampir sendirian. Bu Ratna, ibunya, menjadi penopang utama. Tapi Maya tahu ibunya juga punya beban sendiri dengan pesanan jahitan yang menumpuk dan kesehatan yang mulai menurun karena usia. Hari itu adalah hari pasar pekanan di desa. Sebuah acara yang selalu ramai dengan pedagang dari kota tetangga dan warga desa yang berbondong-bondong membeli kebutuhan. Maya memutuskan untuk pergi ke pasar, bukan untuk berbelanja, tetapi untuk menghirup udara segar dan mengalihkan pikiran dari rasa sakit yang terus mengintai. Dia mengenakan kerudung kain sederhana untuk menutupi rambutnya yang semakin menipis, dan dengan langkah pelan, dia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pusat desa. Udara pagi terasa sejuk, dan suara pedagang yang menawarkan dagangan, dari sayuran segar hingga kain batik, mengisi udara dengan kehidupan. Di tengah keramaian pasar, Maya tiba-tiba mendengar suara yang familiar memanggil namanya. "Maya! Maya! Kamu kesini juga?" Suara itu ceria, penuh energi, dan ketika Maya menoleh, dia melihat Lita, sahabat lamanya dari masa sekolah. Lita, yang kini berusia 25 tahun, adalah gadis yang selalu penuh semangat, dengan senyum lebar dan rambut pendek yang dicat coklat. Dia pindah ke kota setelah lulus SMA untuk bekerja sebagai penjaga toko, tapi sering pulang ke desa untuk mengunjungi keluarganya. "Lita? Ya Tuhan, sudah lama banget," kata Maya, tersenyum lebar meski tubuhnya terasa lelah. Mereka berpelukan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan,
Maya merasa ada kehangatan yang bukan dari selimut atau teh panas. Aku dengar dari Ibu Sari di pasar. Kamu lagi nggak enak badan. Kamu baik-baik aja, kan? Tanya Lita. Matanya penuh perhatian. Dia menarik Maya untuk duduk di bangku kayu di dekat warung kopi kecil. Memesan 2 gelas teh manis hangat. Maya ragu sejenak. Tidak yakin apakah dia ingin berbagi beban yang selama ini dia simpan sendiri. Tapi tatapan tulus Lita membuatnya meleleh. Dengan suara pelan, Maya menceritakan semuanya. Diagnosis kankernya, kemoterapi yang melelahkan, dan yang paling menyakitkan, ketidakpedulian Ardi yang membuatnya merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Aku cuma pengen dia ada, Lita. Tapi setiap kali aku coba bicara, dia cuma bilang, sabar, atau, aku sibuk. Aku nggak tahu lagi harus gimana, kata Maya. Air matanya mengalir pelan. Lita mendengarkan dengan penuh perhatian. Tangannya memegang tangan Maya erat. Maya, kamu nggak boleh nyerah. Kamu kuat. Aku tahu itu. Tapi kamu juga nggak bisa terus-terusan bergantung pada Ardi yang jelas-jelas nggak ngeliatin kamu. Kamu harus pikirin diri kamu sendiri sekarang, kata Lita. Nadanya tegas tapi penuh kasih. Kamu nggak cuma istri Ardi. Maya. Kamu Maya. Yang dulu selalu jadi penutup di pentas seni sekolah, yang selalu bantu teman-teman, yang punya mimpi besar. Kata-kata Lita seperti angin segar di tengah badai. Maya teringat dirinya yang dulu, gadis yang penuh mimpi, yang selalu membaca buku roman di bawah pohon mangga dan bermimpi tentang dunia yang luas. Tapi pernikahan dan penyakitnya membuatnya lupa siapa dia sebenarnya. Tapi aku nggak tahu mulai dari mana. Lita, aku lelah. Dan aku takut. Akunya, suaranya gemetar. Lita tersenyum, menggenggam tangan Maya lebih erat. Mulai dari hal kecil. Fokus ke kesehatanmu. Ke apa yang bikin kamu bahagia. Aku bakal bantu kamu. Maya, kita hadapi ini bareng. Sore itu, Maya dan Lita menghabiskan waktu di pasar, berbincang tentang kenangan masa sekolah, tentang lelucon-lelucon konyol yang dulu membuat mereka tertawa hingga perut sakit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Maya tertawa lepas. Meski sesekali dia harus menahan napas karena nyeri di perutnya. Lita membelikannya sebungkus kue apem, makanan favorit mereka waktu kecil, dan mereka duduk di tepi sungai kecil di pinggir pasar, memandang air yang mengalir tenang. Ingat nggak? Dulu kita suka main di sungai ini. Nyanyi-nyanyi lagu dangdut sambil pura-pura jadi penyanyi terkenal. Kata Lita, terkekeh. Maya tersenyum, mengangguk. Iya, dan kamu selalu nyanyi sumbang. Tapi ngotot bilang suaramu bagus. Mereka tertawa bersama, dan di momen itu, Maya merasa seperti dirinya yang dulu kembali, meski hanya sebentar. Lita mengingatkannya bahwa dia lebih dari sekadar istri Ardi, lebih dari sekadar pasien kanker. Dia adalah Maya, dengan hati yang besar dan jiwa yang kuat. Malam itu, Maya pulang ke rumah dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Ardi belum pulang, seperti biasa. Tapi kali ini Maya tidak duduk menunggunya di beranda dengan hati penuh harap yang sia-sia. Dia masuk ke kamar, mengambil buku harian lamanya, dan mulai menulis. Dia menuliskan perasaannya, ketakutannya, tapi juga harapan kecil yang mulai muncul setelah bertemu Lita. Aku harus kuat, untuk diriku sendiri, tulisnya. Tinta pena mengalir seperti air yang membawa beban dari hatinya. Keesokan harinya, Lita datang ke rumah Maya, membawa sekotak buku-buku bekas yang dia kumpulkan dari toko tempatnya bekerja. Ini buat kamu, biar kamu nggak bosen. Baca ini, tulis apa yang kamu rasain, atau apa aja. Kamu dulu kan suka nulis cerita, kata Lita. Matanya berbinar. Maya tersenyum, menyentuh sampul buku-buku itu dengan lembut. Ada novel roman, buku puisi, dan bahkan sebuah jurnal kosong dengan sampul kain yang cantik. Makasih, Lita. Aku nggak tahu harus balas apa. Balasannya cuma satu. Jangan nyerah. Aku tahu kamu bisa, jawab Lita. Lalu memeluknya erat. Hari-hari berikutnya, Maya mulai mencoba mengisi waktunya dengan hal-hal kecil yang membuatnya merasa hidup. Dia membaca buku-buku dari Lita, menulis di jurnalnya tentang perasaannya, tentang kenangan masa kecil, dan tentang mimpi-mimpi yang dulu dia kubur.
Dia juga mulai lebih terbuka dengan Bu Ratna, menceritakan ketakutannya tentang kanker dan kekecewaannya pada Ardi. Ibunya mendengarkan dengan sabar, sesekali menangis, tapi selalu menguatkan. Kamu anak ibu yang paling kuat, Maya. Jangan lupa itu, kata Bu Ratna. Suaranya penuh kasih. Namun, hubungan Maya dengan Ardi tidak kunjung membaik. Suatu malam, ketika Ardi pulang larut seperti biasa, Maya mencoba berbicara lagi. Dia duduk di ruang tamu, memegang jurnalnya seperti perisai. Mas, aku mau kita bicara serius. Aku lagi berjuang melawan kanker, dan aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Aku butuh kamu, bukan cuma sebagai suami, tapi sebagai teman yang ngertiin aku, katanya. Suaranya tegas meski penuh emosi. Ardi menghela napas. Wajahnya menunjukkan kelelahan dan sedikit jengkel. Mei, aku ngerti kamu sakit. Tapi aku juga capek. Aku kerja buat kita, buat bayar dokter, buat masa depan kita. Kamu nggak bisa cuma mikirin perasaanmu doang. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Maya. Dia menatap Ardi, mencari jejak pria yang dulu melamarnya dengan penuh cinta. Tapi yang dia lihat hanyalah pria yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Mas, aku nggak cuma mikirin perasaanku. Aku cuma pengen kamu lihat aku. Lihat betapa aku takut, betapa aku butuh kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, mungkin aku harus berhenti berharap, kata Maya. Suaranya pecah. Ardi tidak menjawab. Dia bangkit, masuk ke kamar, dan menutup pintu dengan keras. Maya duduk di sofa, menangis pelan, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Kata-kata Lita bergema di kepalanya. Kamu nggak cuma istri Ardi. Untuk pertama kalinya, Maya mulai mempertanyakan perannya sebagai istri, mempertanyakan apakah dia harus terus bertahan dalam pernikahan yang membuatnya merasa tidak terlihat. Malam itu, Maya menulis di jurnalnya dengan tangan yang gemetar. Aku ingin hidup, bukan cuma untuk Ardi, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin jadi Maya lagi, bukan cuma bayangan di sisi orang lain. Dia menutup jurnal, memandang bintang-bintang di luar jendela, dan merasa ada percikan kecil harapan di hatinya. Lita, dengan kehadirannya yang sederhana namun penuh kekuatan, telah menyalakan api kecil itu. Dan Maya tahu, ini adalah titik balik, awal dari perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri, meski badai masih mengintai di depan. Di desa Surya Kencana yang damai, di bawah langit yang mulai cerah, Maya mengambil langkah pertama menuju keberanian. Meski kecil, meski rapuh. Dia masih istri Ardi, tapi untuk pertama kalinya, dia mulai melihat dirinya sebagai lebih dari itu. Sebagai Maya, wanita yang punya hak untuk hidup dan bermimpi, apapun yang terjadi. Malam menyelimuti desa Surya Kencana dengan kegelapan yang pekat. Hanya diterangi oleh lampu-lampu minyak di beranda rumah-rumah penduduk. Maya duduk di ranjang kamar tidur mereka, memandang jendela yang sedikit terbuka, membiarkan angin malam membawa aroma bunga melati yang kini semakin layu di halaman. Usianya masih 24 tahun, tetapi tubuhnya terasa seperti telah menjalani puluhan tahun penuh beban. Kemoterapi yang sudah berjalan selama 3 bulan membuatnya lemah. Rambutnya hampir habis, dan kulitnya pucat seperti kain yang kehilangan warna. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah sejak pertemuannya dengan Lita di pasar pekan lalu. Kata-kata sahabatnya itu, tentang menjadi lebih dari sekadar istri Ardi, terus bergema, menyalakan percikan kecil keberanian yang selama ini terkubur di bawah tumpukan kekecewaan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Lita, Maya mulai mencoba fokus pada dirinya sendiri. Dia menulis lebih sering di jurnalnya, menuangkan rasa takut, sakit, dan harapan kecil yang mulai tumbuh. Dia juga mulai membaca buku-buku yang diberikan Lita, menemukan pelarian dalam cerita-cerita tentang wanita kuat yang menghadapi badai hidup. Tapi di rumah, hubungannya dengan Ardi semakin dingin. Ardi tetap tenggelam dalam pekerjaannya, pulang larut malam dengan wajah lelah dan alasan yang sama. Proyek besar, Mei. Ini buat masa depan kita. Maya sudah lelah mendengar kata-kata itu, yang kini terasa seperti mantra kosong tanpa makna. Malam itu, Maya memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi menahan beban sendirian. Dia ingin berbicara dengan Ardi,
Bukan untuk memohon perhatian seperti sebelumnya, tetapi untuk mengungkapkan apa yang benar-benar dia rasakan. Dia menunggu Ardi di ruang tamu, duduk di sofa dengan jurnal di pangkuannya. Tangannya mencengkeram pena seperti mencari kekuatan dari benda kecil itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika suara motor Ardi akhirnya terdengar di halaman. Pintu terbuka, dan Ardi masuk. Wajahnya kusut, jaket jeansnya berdebu, dan matanya menunjukkan kelelahan yang sudah menjadi pemandangan biasa. "Mas, kita perlu bicara," kata Maya. Suaranya tegas, meski ada getar kecil yang sulit disembunyikan. Dia berdiri, memandang Ardi yang sedang melepas sepatunya. Ardi menghela napas. Alisnya sedikit terangkat. "Apa lagi, Mei? Aku capek banget. Bisa besok aja nggak?" katanya. Nadanya menunjukkan kejengkelan yang mulai terlihat jelas. Maya menelan ludah, mencoba menahan emosi yang bergolak di dadanya. "Nggak, Mas. Harus sekarang. Aku nggak bisa terus gini. Aku lagi sakit, aku lagi takut, dan kamu nggak pernah ada buat aku." Ardi menatapnya, kali ini dengan ekspresi yang bercampur antara kesal dan bingung. "Mei, aku tahu kamu sakit. Aku coba kerja keras buat bayar dokter, buat obat-obatanmu. Kamu pikir aku nggak peduli? Aku capek tiap hari demi kita." Kata-kata itu, yang dulu mungkin terdengar seperti pengorbanan, kini seperti pisau yang menusuk hati Maya. Dia melangkah maju. Tangannya gemetar tapi suaranya semakin kuat. "Mas, aku nggak butuh uangmu doang. Aku butuh kamu. Aku butuh suami yang nemenin aku ke dokter, yang pegang tangan aku pas aku takut, yang dengerin aku pas aku cerita. Tapi kamu cuma kasih alasan. Kerja, kerja, kerja. Aku nggak bisa terus jadi bayangan di rumah ini." Ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara napas mereka berdua. Ardi berdiri diam. Wajahnya mengeras. "Jadi kamu bilang aku nggak cukup buat kamu? Kamu tahu nggak, Mei, betapa susahnya aku di kantor? Aku berjuang buat kita. Tapi kamu cuma ngeluh. Ngeluh." Maya hampir berteriak. Air matanya akhirnya tumpah. "Aku nggak ngeluh, Mas. Aku lagi berjuang buat hidup. Aku takut aku nggak bakal sembuh. Takut aku nggak bakal lihat besok. Dan kamu nggak pernah ada. Kamu tahu nggak? Aku sendirian di rumah sakit. Sendirian pas kemoterapi. Sendirian pas aku nangis tiap malam. Kamu nggak lihat aku, Mas. Aku nggak tahu lagi aku istri apa buat kamu." Ardi terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan rasa bersalah yang terpendam. Dia membuka mulut, seolah ingin membela diri, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia hanya menggelengkan kepala, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu terlalu emosional, Mei. Aku tidur dulu. Kita bicara besok." Kata-kata itu seperti tamparan terakhir. Maya menatap Ardi yang berjalan menuju kamar. Pintu ditutup dengan suara pelan tapi terasa seperti ledakan di telinga Maya. Dia berdiri di ruang tamu, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Tapi di tengah kepedihan itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sakit hati, tetapi juga keberanian yang mulai mengalir dalam dirinya. Dia tidak lagi ingin memohon, tidak lagi ingin menunggu Ardi berubah. Lita benar, dia bukan hanya istri Ardi. Dia adalah Maya, dan dia punya hak untuk hidup, untuk merasa dilihat, untuk merasa berarti. Malam itu, Maya tidak tidur di kamar mereka. Dia mengambil selimut dan bantal, lalu tidur di sofa ruang tamu. Dia menulis di jurnalnya hingga larut malam, menuangkan semua kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan yang dia rasakan. "Aku nggak bisa terus begini. Aku harus pilih diriku sendiri," tulisnya. Tangannya gemetar tapi pena terus bergerak. Di antara kata-kata itu, dia menemukan kekuatan baru, sebuah keputusan yang selama ini dia hindari. Dia akan meninggalkan rumah ini, setidaknya untuk sementara, untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Keesokan paginya, Maya bangun dengan tubuh yang masih lemah, tapi hatinya terasa lebih ringan. Dia mengemas beberapa pakaian sederhana, buku-buku dari Lita, dan jurnalnya ke dalam tas kain tua. Dia menulis surat pendek untuk Ardi,
yang masih tertidur di kamar. "Mas, aku pergi ke rumah Lita untuk beberapa waktu. Aku perlu waktu untuk diri sendiri. Jangan cari aku dulu." Dia meletakkan surat itu di meja makan, di samping piring yang berisi sarapan yang dia buat pagi itu. Nasi goreng yang mungkin tidak akan disentuh Ardi. Dengan langkah yang gemetar tapi penuh tekad, Maya berjalan keluar dari rumah. Dia menuju rumah Lita, yang tinggal di pinggir desa, dekat sungai kecil yang dulu menjadi tempat mereka bermain saat kecil. Ketika Lita membuka pintu dan melihat Maya berdiri dengan tas di pundaknya, wajah sahabatnya itu langsung penuh kekhawatiran. "Maya, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Maya tersenyum lemah. Matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. "Aku nggak bisa terus di rumah itu. Lita, aku perlu tempat buat napas. Boleh aku tinggal sama kamu untuk sementara?" Lita tidak bertanya lebih banyak. Dia memeluk Maya erat, mengangguk. "Kamu selalu punya tempat di sini, Maya. Kita hadapi ini bareng." Sore itu, Maya duduk di beranda rumah Lita, memandang sungai yang mengalir tenang. Dia merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkar, meski sayapnya masih patah. Dia tahu keputusannya untuk pergi bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjuangan baru, perjuangan untuk menemukan dirinya sendiri, untuk melawan kanker, dan untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Di tangannya, dia memegang jurnalnya, dan dengan pena yang sama, dia menulis. "Hari ini, aku memilih diriku sendiri. Aku takut, tapi aku akan coba berani." Di desa Surya Kencana, angin malam membawa aroma bunga melati yang layu, tapi di hati Maya, ada benih keberanian yang mulai tumbuh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa memiliki kendali atas hidupnya, meski hanya sedikit. Rumah kecil yang dulu menjadi tempat mimpinya kini ditinggalkannya, dan di depannya terbentang jalan baru, jalan yang penuh ketidakpastian, tapi juga penuh harapan. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu di rumah kecil Lita, menerangi kamar sederhana tempat Maya kini tinggal. Desa Surya Kencana tetap damai, dengan suara ayam berkokok dan aroma embun yang menyatu dengan bau kayu bakar dari dapur-dapur tetangga. Maya, yang kini berusia 24 tahun, duduk di ranjang kecil dengan kasur kapuk yang sedikit berderit, memegang jurnalnya yang sudah penuh dengan coretan-coretan pena. Tubuhnya masih lemah akibat kemoterapi, wajahnya pucat, dan kerudung kain yang menutupi kepalanya menyembunyikan rambut yang hampir habis. Namun, di matanya, ada kilau kecil yang mulai muncul, kilau harapan yang lahir dari keputusannya untuk meninggalkan rumah Ardi seminggu lalu. Tinggal bersama Lita memberi Maya ruang untuk bernapas, sesuatu yang tidak lagi dia rasakan di rumahnya sendiri. Rumah Lita sederhana, dengan dinding anyaman bambu dan atap genteng yang bocor di beberapa tempat, tapi penuh kehangatan. Lita, dengan sifatnya yang ceria dan penuh energi, selalu tahu cara membuat Maya tersenyum, meski hanya dengan lelucon kecil atau cerita tentang pelanggan aneh di toko tempatnya bekerja di kota. "Maya, kamu harus coba teh jahe buatanku. Ini obat mujarab buat badan yang capek," kata Lita suatu pagi, menyodorkan cangkir beruap ke tangan Maya. Maya tersenyum, mencium aroma jahe yang hangat. "Kamu kok selalu punya energi, Lita? Aku aja rasanya pengen tidur seharian," katanya. Suaranya lemah tapi penuh rasa syukur. "Energi itu datang dari hati, Mei. Kalau hati senang, badan ikut kuat," jawab Lita sambil mengedipkan mata, lalu duduk di samping Maya dengan secawan teh di tangannya. Hari-hari di rumah Lita terasa berbeda. Maya tidak lagi bangun pagi untuk menyiapkan sarapan untuk seseorang yang tidak menghargainya. Dia tidak lagi menunggu di beranda dengan hati penuh harap yang sia-sia. Sebaliknya, dia mulai mengisi waktunya dengan hal-hal kecil yang membuatnya merasa hidup. Setiap pagi, dia duduk di beranda rumah Lita, membaca buku-buku yang diberikan sahabatnya atau menulis di jurnalnya. Dia menuliskan kenangan masa kecil, mimpi-mimpi yang dulu dia kubur, dan bahkan cerita-cerita pendek tentang wanita yang bangkit dari kepedihan, terinspirasi oleh perjuangannya sendiri. Namun, perjuangan melawan kanker tetap menjadi bayang-bayang yang tak pernah pergi. 2 kali seminggu, Maya pergi ke rumah sakit di kota untuk kemoterapi,
kadang ditemani Lita, kadang Bu Ratna, atau bahkan sendirian ketika keduanya sibuk. Efek samping kemoterapi semakin terasa. Mual yang tak kunjung reda, kelelahan yang membuatnya sulit berjalan jauh, dan rasa nyeri di tubuhnya yang datang tanpa peringatan. Tapi di tengah itu semua, Maya mulai menemukan kekuatan baru. Dia belajar mendengarkan tubuhnya, istirahat ketika perlu, dan tidak memaksakan diri seperti dulu, ketika dia berusaha menjadi istri sempurna untuk Ardi. Suatu sore, setelah pulang dari rumah sakit, Maya duduk di tepi sungai kecil dekat rumah Lita, tempat mereka sering bermain saat kecil. Dia membawa jurnalnya, menulis tentang apa yang dia rasakan, rasa takut akan masa depan, tapi juga rasa syukur karena memiliki Lita dan ibunya di sisinya. Di sela-sela tulisannya, dia mulai menulis sebuah cerita pendek tentang seorang gadis desa yang menemukan kekuatan dalam dirinya setelah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Kata-kata mengalir begitu saja, seperti air sungai di depannya, dan untuk pertama kalinya, Maya merasa ada sesuatu yang hidup dalam dirinya, bakat yang selama ini terpendam. Lita, yang kebetulan pulang dari pasar, melihat Maya menulis dengan penuh konsentrasi. "Wah, Mei, apa itu? Cerita baru?" tanyanya, duduk di samping Maya dengan sebungkus kue apem di tangannya. Maya tersenyum malu-malu, menutup jurnalnya. "Cuma coretan, Lita. Aku coba nulis cerita. Kayak yang dulu aku suka bikin pas SMA." Lita mengambil jurnal itu dengan hati-hati, membaca beberapa baris dengan mata berbinar. "Mei, ini bagus banget. Kamu harus lanjutin. Ceritanya hidup, kayak beneran nyata. Kamu punya bakat. Tahu nggak?" Maya tersipu, tidak terbiasa menerima pujian. "Ah, cuma iseng, Lita. Siapa yang mau baca cerita aku?" "Aku. Dan aku yakin banyak orang lain yang bakal suka. Kamu harus percaya sama diri sendiri, Mei," kata Lita, nadanya penuh semangat. "Coba kirim ke majalah atau koran lokal. Di kota ada beberapa yang suka nerbitin cerita pendek." Kata-kata Lita menanamkan benih keberanian baru di hati Maya. Malam itu, dia menghabiskan waktu untuk menyempurnakan ceritanya, menulis ulang beberapa bagian hingga terasa pas. Dia menamakan ceritanya, Bunga di Tepi Jurang, sebuah metafora tentang dirinya sendiri, seorang wanita yang tetap mekar meski berada di ujung kehancuran. Ketika dia selesai, dia merasa ada kelegaan di dadanya, seolah menulis telah menjadi cara untuk melepaskan beban yang selama ini dia pikul. Beberapa hari kemudian, dengan dorongan Lita, Maya mengirim ceritanya ke sebuah majalah kecil di kota yang sering menerbitkan karya penulis lokal. Dia tidak berharap banyak, tapi proses menulis dan mengirim cerita itu memberinya rasa tujuan yang baru. Dia mulai menyadari bahwa dia bisa menciptakan sesuatu, bahwa dia punya suara, meski tubuhnya lemah dan hidupnya penuh ketidakpastian. Namun, bayang-bayang Ardi tetap menghantui. Suatu malam, ketika Maya dan Lita sedang makan malam bersama, nasi liwet sederhana dengan ikan asin dan sambal terasi, seseorang mengetuk pintu. Lita membuka pintu dan mendapati Ardi berdiri di sana. Wajahnya lelah tapi penuh ketegangan. "Lita, Maya ada? Aku perlu bicara sama dia," katanya. Suaranya rendah. Maya mendengar suara Ardi dari ruang makan, dan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak tahu apakah dia siap menghadapi suaminya, tapi dia tahu dia tidak bisa terus menghindar. "Biar aku bicara sama dia," kata Maya pada Lita, lalu berjalan ke pintu dengan langkah pelan. Di beranda, Ardi berdiri dengan tangan di saku, matanya memandang Maya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Mei, kenapa kamu pergi? Aku cari kamu kemarin, tapi kamu nggak bilang apa-apa selain surat itu," katanya. Nadanya bercampur antara marah dan bingung. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga ketenangannya. "Mas, aku pergi karena aku nggak bisa terus hidup kayak bayangan di rumah itu. Aku sakit, aku takut, dan kamu nggak pernah ada. Aku perlu tempat buat napas, buat nemuin diri aku sendiri." Ardi menggelengkan kepala, seolah tidak percaya. "Jadi kamu nyalahin aku? Aku kerja keras buat kita. Mei, kamu pikir aku nggak peduli? Aku cuma pengen kita punya masa depan yang lebih baik."
Maya menatapnya. Matanya penuh air mata tapi juga tekad. Mas, masa depan yang kamu bilang itu nggak ada artinya kalau aku nggak merasa hidup sekarang. Aku nggak minta rumah besar atau uang banyak. Aku cuma minta kamu lihat aku, dengerin aku. Tapi kamu nggak bisa, dan aku nggak bisa terus nunggu. Ardi terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang terpendam. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan. Lalu berbalik dan pergi tanpa kata. Maya menatap punggungnya yang menghilang ke dalam kegelapan. Merasa ada bagian dari hatinya yang ikut pergi. Tapi juga ada kelegaan yang tumbuh. Dia tahu keputusannya untuk pergi bukanlah akhir. Tapi awal dari perjalanan baru. Kembali ke dalam rumah. Maya duduk di samping Lita. Yang memeluknya tanpa bertanya apa-apa. Kamu kuat, Mei. Aku bangga sama kamu. Kata Lita pelan. Malam itu, Maya menulis lagi di jurnalnya, menuangkan percakapan dengan Ardi dan perasaan campur aduk yang menyertainya. Dia menulis tentang rasa sakit karena kehilangan cinta yang dulu dia percaya, tapi juga tentang harapan untuk menemukan dirinya sendiri. Aku nggak tahu kemana jalan ini akan bawa aku, tapi aku akan coba jalani, langkah demi langkah, tulisnya. Di tepi sungai kecil, di bawah langit surya kencana yang penuh bintang, Maya mulai menemukan kembali dirinya. Menulis menjadi pelariannya, Lita menjadi penopangnya, dan hatinya, meski rapuh, mulai belajar untuk berdiri sendiri. Perjuangan melawan kanker masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, Maya merasa dia tidak hanya bertahan hidup, dia mulai hidup untuk dirinya sendiri. Langit surya kencana mulai memudar ke jingga saat matahari teng. Sistem terbenam, menciptakan siluet pohon-pohon kelapa di kejauhan. Maya duduk di beranda rumah Lita, memandang ke arah sungai kecil yang mengalir tenang di dekat rumah. Usianya masih 24 tahun, tetapi tubuhnya terasa rapuh akibat kemoterapi yang sudah berlangsung selama 4 bulan. Kerudung kain yang menutupi kepalanya menyembunyikan rambut yang kini hanya tersisa beberapa helai, dan kulitnya pucat. Namun matanya kini memiliki kilau baru, kilau tekad yang lahir dari perjuangan untuk menemukan dirinya sendiri. Tinggal bersama Lita telah memberinya ruang untuk bernapas, untuk merangkai kembali potongan-potongan dirinya yang hancur akibat penyakit dan kekecewaan dalam pernikahannya dengan Ardi. Hari itu, Maya bersiap untuk kunjungan rutin ke rumah sakit di kota untuk pemeriksaan dan sesi kemoterapi berikutnya. Lita bersikeras untuk mengantarnya, meski Maya tahu sahabatnya itu harus mengambil cuti dari pekerjaannya di toko. Perjalanan dengan angkot terasa panjang. Setiap guncangan di jalan membuat Maya memejamkan mata untuk menahan nyeri di perutnya. Di ruang kemoterapi, dia duduk di kursi infus, memandang jarum yang menyalurkan obat ke tubuhnya. Lita duduk di sampingnya, bercerita tentang rencananya membuka toko kecil di desa suatu hari nanti. Kamu harus jadi penutup acara pembukaannya, Mei. Tulis cerita buat dibacain di depan semua orang. Canda Lita membuat Maya tersenyum lemah. Namun, di tengah obrolan ringan itu, pintu ruang kemoterapi terbuka, dan Maya terkejut melihat sosok yang tidak dia duga, Ardi. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya kusut, jaket jeans tuanya masih berdebu seperti biasa. Matanya memandang Maya dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran rasa bersalah, canggung, dan sesuatu yang menyerupai penyesalan. Lita menoleh ke Maya. Alisnya terangkat, seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Maya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa dia akan menghadapi ini sendirian. Mas, kamu ngapain kesini? Tanya Maya, suaranya lemah tapi tegas. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, bercampur antara rasa sakit dan kemarahan yang masih tersisa. Ardi melangkah mendekat, tangannya memegang topi tua yang dia lepas dari kepalanya. Mei, Aku dengar dari ibu kamu tadi pagi. Katanya kamu kemoterapi hari ini. Aku cuma pengen lihat kamu baik-baik aja. Maya menatapnya, mencoba mencerna kata-kata itu. Selama berbulan-bulan, Ardi tidak pernah muncul di rumah sakit. Tidak pernah ada saat dia menangis sendirian di kamar rumah sakit. Dan sekarang, dia berdiri di depannya, dengan wajah yang seolah meminta maaf tanpa kata. Kamu nggak perlu kesini cuma buat ngecek. Mas, aku baik-baik aja, jawab Maya.
Nadanya dingin tapi penuh emosi yang terpendam. Ardi menunduk, menggosok lehernya yang kaku. Mei, aku tahu aku salah. Aku nggak ngerti betapa susahnya buat kamu. Aku pikir aku kerja keras buat kita. Tapi aku lupa yang kamu butuhin bukan cuma itu. Aku menyesal, Mei. Kata-kata itu seperti angin yang membawa kenangan lama. Kenangan saat Ardi melamarnya di bawah pohon mangga dengan janji-janji manis. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa terlambat. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Mas, kamu nggak ada di sisi aku pas aku paling butuh kamu. Aku sendirian di sini, takut, sakit, dan kamu cuma bilang, aku sibuk. Penyesalanmu sekarang nggak bisa hapus itu semua. Lita, yang diam-diam mendengarkan dari sudut ruangan, bangkit dan berjalan keluar, memberi mereka ruang. Ardi melangkah lebih dekat. Suaranya parau. Aku tahu aku bodoh. Mei, aku pikir kalau aku kasih kamu kehidupan yang lebih baik, itu cukup. Tapi aku salah. Aku lihat kamu pergi dari rumah, dan aku baru sadar betapa aku kehilangan kamu. Aku mau perbaiki semuanya. Mei, pulang, ya? Kita mulai dari awal. Maya menatap Ardi. Hatinya terasa seperti dirobek dua. Di satu sisi, dia masih mencintai pria itu. Pria yang dulu membuatnya bermimpi tentang keluarga bahagia. Di sisi lain, dia tahu bahwa cinta itu telah membawanya pada luka yang terlalu dalam. Dia menggelengkan kepala pelan. Mas, aku nggak bisa pulang sekarang. Aku harus sembuh dulu, bukan cuma dari penyakit ini, tapi dari luka yang aku rasain selama ini. Aku harus nemuin diri aku sendiri, dan aku nggak bisa lakuin itu kalau aku terus berharap kamu berubah. Ardi terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Maya melihat kerentanan di wajah pria yang selalu tampak kuat itu. Aku nggak pantas buat kamu, Mei, tapi aku janji, aku bakal berusaha jadi lebih baik. Aku nggak minta kamu balik sekarang, tapi kasih aku kesempatan, ya? Maya menutup matanya sejenak, merasakan beratnya kata-kata itu. Dia ingin percaya, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan oleh janji-janji baru. Aku nggak tahu, Mas. Aku cuma tahu sekarang aku harus fokus ke diriku sendiri. Kalau kamu serius, buktikan, tapi bukan ke aku, ke dirimu sendiri dulu. Ardi mengangguk pelan. Wajahnya penuh penyesalan. Dia menggenggam tangan Maya sejenak, lalu melepaskannya dengan hati-hati. Aku akan tunggu kamu, Mei. Berapa lama pun itu, katanya. Lalu berbalik dan keluar dari ruangan dengan langkah berat. Maya menatap pintu yang tertutup. Air matanya akhirnya jatuh. Dia merasa campur aduk, lega, sedih, dan marah sekaligus. Lita kembali masuk, memeluknya tanpa kata-kata. Kamu hebat, Mei. Aku bangga sama kamu, bisik Lita. Suaranya penuh kasih. Sore itu, di perjalanan pulang ke desa, Maya termenung di dalam angkot, memandang sawah-sawah hijau yang berlalu di luar jendela. Kata-kata Ardi masih bergema di kepalanya. Tapi dia tahu dia tidak bisa kembali hanya karena penyesalan suaminya. Dia telah memilih dirinya sendiri, dan langkah itu, meski berat, terasa benar. Di rumah Lita, dia duduk di beranda, membuka jurnalnya, dan menulis tentang pertemuan itu. Aku masih sayang dia, tapi aku lebih sayang diriku sendiri sekarang. Aku nggak tahu apa masa depan bakal bawa aku kembali ke dia, tapi sekarang, aku harus hidup untuk aku. Tulisnya, pena bergerak dengan mantap. Malam itu, Maya tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dia tahu perjuangan melawan kanker dan luka hatinya masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa memiliki kendali atas hidupnya. Di bawah langit surya kencana yang penuh bintang, Maya mulai melihat dirinya bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai wanita yang sedang bangkit, langkah demi langkah. Pagi di desa Surya Kencana terasa segar, dengan embun yang masih menempel di daun-daun pisang dan suara burung pipit yang berkicau riang. Maya duduk di beranda rumah Lita, memegang secangkir teh jahe hangat yang dibuatkan sahabatnya. Usianya masih 24 tahun,
Tetapi perjuangan melawan kanker ovarium dan luka batin dari pernikahannya dengan Ardi telah mengukir garis-garis kedewasaan di wajahnya yang pucat. Kerudung kain yang menutupi kepalanya menyembunyikan rambut yang kini tinggal sedikit. Namun matanya kini memancarkan ketenangan yang baru, sebuah ketenangan yang lahir dari keputusannya untuk memilih dirinya sendiri. Pertemuan dengan Ardi di rumah sakit seminggu lalu masih membekas. Tetapi Maya kini lebih fokus pada perjalanan penyembuhannya, baik secara fisik maupun emosional. Hari itu, Maya menerima kabar yang tidak dia duga. Lita berlari masuk rumah dengan wajah penuh semangat, memegang sebuah amplop coklat yang sedikit kusut. Mei, lihat ini. Dari majalah yang kamu kirimin cerita. Serunya, hampir meloncat kegirangan. Maya menatap amplop itu dengan jantung berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada surat singkat dari redaksi majalah lokal, menyatakan bahwa cerita pendeknya, Bunga di Tepi Jurang, telah diterima untuk diterbitkan di edisi bulan depan. Bersama surat itu, ada cek kecil dengan jumlah yang sederhana, tetapi bagi Maya, itu seperti hadiah dari langit. Lita, ini, beneran? Tanya Maya, suaranya penuh ketidakpercayaan. Dia membaca ulang surat itu, memastikan dia tidak salah baca. Beneran, Mei, aku bilang kan, kamu punya bakat. Ceritamu bakal dibaca orang-orang, tahu nggak? Kata Lita, memeluk Maya erat sampai sahabatnya itu tertawa kecil, meski tubuhnya masih lemah. Malam itu, Maya duduk di kamar kecilnya di rumah Lita, menatap surat dari majalah yang dia letakkan di samping jurnalnya. Dia merasa ada kehangatan di dadanya, sesuatu yang tidak dia rasakan dalam waktu lama. Menulis cerita itu bukan hanya tentang menuangkan perasaannya, tetapi juga tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang berarti, bahkan di tengah badai hidupnya. Dia membuka jurnalnya dan mulai menulis lagi, kali ini tentang harapan, tentang bagaimana dia mulai melihat cahaya di ujung perjuangannya. Namun, perjuangan melawan kanker tetap menjadi bagian besar dari hidupnya. Pagi berikutnya, Maya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Dokter Santoso, dengan senyum hati-hati, memberi kabar yang membawa secercah harapan. Tumor di ovariumnya menunjukkan tanda-tanda penyusutan setelah beberapa bulan kemoterapi. Ini kabar baik, Ibu Maya. Tapi kita harus tetap lanjutkan pengobatan dan pantau perkembangannya, katanya, menatap Maya dengan penuh empati. Maya mengangguk, merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Bu Ratna, yang menemaninya hari itu, memeluknya erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi ibunya. Di perjalanan pulang, Maya termenung, memandang sawah-sawah hijau yang membentang di sisi jalan. Kabar baik dari dokter memberinya semangat, tetapi dia tahu perjuangan ini masih jauh dari selesai. Dia juga tahu bahwa dia tidak lagi ingin bergantung pada Ardi untuk merasa utuh. Pertemuan terakhir mereka di rumah sakit, ketika Ardi meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya, masih membingungkan hatinya. Dia masih mencintainya, tapi cinta itu kini bercampur dengan kesadaran bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri terlebih dahulu. Sore itu, saat Maya dan Bu Ratna tiba di rumah Lita, ada kejutan lain menanti. Di beranda, ada sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas coklat sederhana, dengan tulisan tangan yang Maya kenali sebagai tulisan Ardi. Di dalamnya, ada sebuah buku kecil berjudul, Puisi untuk Maya, yang ternyata ditulis tangan oleh Ardi sendiri. Setiap halaman berisi puisi pendek tentang penyesalan, cinta, dan harapan untuk memperbaiki kesalahan. Di halaman terakhir, ada catatan singkat. Mei, aku tahu aku nggak bisa hapus luka yang aku buat, tapi aku mau belajar jadi lebih baik. Buat kamu, buat kita. Aku tunggu kamu, kapanpun kamu siap. Maya memegang buku itu. Air matanya jatuh ke halaman yang sedikit kusut. Dia merasa campur aduk, antara terharu dan ragu. Ardi menunjukkan usaha, tetapi Maya tahu bahwa kepercayaan yang telah retak tidak bisa diperbaiki hanya dengan puisi. Dia menutup buku itu, memutuskan untuk tidak membalas untuk saat ini. Dia ingin fokus pada dirinya sendiri, pada penyembuhan fisik dan emosionalnya, sebelum memikirkan apa yang tersisa dari pernikahannya. Malam itu, Maya duduk di tepi sungai kecil dekat rumah Lita,
bersama Lita dan Bu Ratna. Mereka makan kue apem yang dibeli Lita dari pasar, tertawa tentang kenangan masa kecil, dan berbicara tentang rencana masa depan. Lita berceloteh tentang mimpinya membuka toko, Bu Ratna berbicara tentang pesanan jahitan yang akhirnya mulai berkurang, dan Maya, untuk pertama kalinya, berani berbagi mimpinya. Aku pengen terus nulis. Lita. Mungkin someday aku bisa bikin buku, ceritain tentang orang-orang kaya aku, yang berjuang meski hidup susah. Katanya, suaranya penuh harapan. Bu Ratna memegang tangan Maya. Matanya berkaca-kaca. Kamu pasti bisa, Nak. Ibu selalu percaya sama kamu. Lita mengangguk, menambahkan dengan tawa. Dan aku mau jadi pembaca pertama buku itu. Mei, jangan lupa kasih tanda tangan buat aku. Maya tersenyum, merasa ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Di bawah langit surya kencana yang mulai dipenuhi bintang, dia merasa seperti melihat cahaya di ufuk, cahaya harapan yang tumbuh dari puing-puing hidupnya yang dulu. Dia masih melawan kanker, masih menghadapi ketidakpastian, tetapi dia kini punya sesuatu yang lebih kuat, dirinya sendiri. Menulis telah menjadi suaranya, Lita dan ibunya menjadi penopangnya, dan setiap langkah kecil yang dia ambil membawanya lebih dekat pada versi dirinya yang lebih kuat. Maya membuka jurnalnya malam itu, menulis dengan pena yang kini terasa seperti perpanjangan tangannya. Hari ini, aku lihat cahaya. Bukan dari orang lain, tapi dari dalam diriku sendiri. Aku nggak tahu apa aku bakal sembuh, apa aku bakal balik ke Ardi, atau apa yang masa depan bawa. Tapi aku tahu aku nggak akan nyerah. Aku akan terus menulis, terus hidup, untuk aku. Dia menutup jurnal, memandang bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa damai. Pagi di desa Surya Kencana terasa hangat, dengan sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah pohon kelapa, menciptakan bayang-bayang lembut di tanah. Maya berdiri di beranda rumah Lita, memandang bunga-bunga melati di halaman tetangga yang mulai mekar kembali setelah hujan deras beberapa hari lalu. Usianya masih 24 tahun. Tetapi perjuangan melawan kanker ovarium dan luka batin dari pernikahannya telah mengajarkannya tentang kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Tubuhnya masih lemah, kulitnya pucat, dan kerudung kain tetap menutupi kepalanya. Tetapi ada senyum kecil di bibirnya, senyum yang lahir dari kemenangan kecil yang dia raih. Cerita pendeknya, Bunga di Tepi Jurang, kini resmi diterbitkan di majalah lokal, dan kabar baik dari dokter tentang penyusutan tumor memberinya secercah harapan untuk sembuh. Hari itu, Maya memutuskan untuk pergi ke pasar desa, bukan untuk berbelanja, tetapi untuk merayakan kemenangan kecilnya. Lita, seperti biasa, bersikeras ikut, membawa sebungkus kue apem sebagai camilan di jalan. Kita harus rayain. Mei, ceritamu masuk majalah, ini besar, kata Lita. Matanya berbinar penuh semangat. Maya tertawa kecil, merasa hangat dengan kehadiran sahabatnya yang selalu bisa membuatnya merasa berarti. Di pasar, suasana ramai dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan dan tawa anak-anak yang berlarian. Maya membeli beberapa lembar kain batik dari Ibu Sari, pedagang sayur yang juga menjual kain di hari pasar. Maya, kamu kelihatan lebih cerah sekarang. Ceritamu di majalah itu bikin kami bangga. Loh, kata Ibu Sari, tersenyum lebar. Maya tersipu, tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, tetapi dia merasa ada kehangatan di dadanya mendengar pujian itu. Saat berjalan pulang, Maya dan Lita mampir di tepi sungai kecil, tempat favorit mereka sejak kecil. Maya membawa jurnalnya, seperti biasa, dan mulai menulis tentang perasaannya hari itu, tentang rasa syukur atas kabar baik dari dokter, tentang kebanggaan kecil melihat namanya tercetak di majalah, dan tentang ketenangan yang mulai mengisi hatinya. Aku nggak tahu apa aku bakal sembuh total, tapi aku tahu aku nggak mau berhenti hidup sekarang. Tulisnya, pena bergerak dengan mantap di atas kertas. Namun, di tengah ketenangan itu, bayang-bayang Ardi masih muncul. Setelah pertemuan di rumah sakit dan buku puisi yang dia kirim, Ardi tidak lagi mencoba menghubungi Maya secara langsung. Dia hanya mengirim pesan singkat melalui Bu Ratna, menanyakan kabar Maya dan mengatakan bahwa dia sedang berusaha memperbaiki diri. Maya tidak tahu apakah dia bisa mempercayai janji-janji itu lagi,
tetapi dia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu banyak. Dia ingin fokus pada dirinya sendiri, pada langkah-langkah kecil yang membawanya lebih dekat pada penyembuhan dan kebahagiaan. Sore itu, saat Maya dan Lita duduk di beranda, sebuah motor berhenti di depan rumah. Bu Ratna turun dari ojek, membawa tas kain penuh sayuran dan sebuah amplop putih. "Ini buat kamu, Maya." "Dari majalah," katanya, tersenyum sambil menyerahkan amplop itu. Di dalamnya, ada salinan majalah tempat cerita Maya diterbitkan, dengan nama Maya Sari, tercetak rapi di halaman daftar isi. Maya memegang majalah itu. Tangannya gemetar karena campuran kegembiraan dan ketidakpercayaan. Dia membuka halaman ceritanya, membaca kata-kata yang dia tulis dengan hati, dan merasa seperti melihat cerminan dirinya yang baru, diri yang kuat, yang berani bermimpi lagi. "Ma, lihat ini. Namaku beneran ada di sini," kata Maya, suaranya penuh haru. Bu Ratna memeluknya erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi ibunya. "Kamu selalu punya bakat, Nak. Ibu tahu kamu bisa," katanya. Suaranya lembut tapi penuh kebanggaan. Malam itu, Maya, Lita, dan Bu Ratna makan malam bersama di meja kecil di rumah Lita. Mereka menyantap nasi liwet dengan ikan asin dan sambal terasi. Makanan sederhana yang terasa seperti pesta karena kebersamaan mereka. Lita mengusulkan agar Maya menulis lebih banyak cerita, bahkan mungkin mengumpulkannya menjadi sebuah buku. "Bayangin, Mei, buku karangan Maya Sari di rak-rak toko buku. Aku pasti beli 10 biji." Candanya membuat semua tertawa. Maya tersenyum, merasa ada mimpi baru yang mulai tumbuh di hatinya. "Mungkin suatu hari, Lita. Tapi sekarang, aku cuma mau nikmatin momen ini," katanya, memandang sahabat dan ibunya dengan rasa syukur. Beberapa hari kemudian, Maya menerima kabar lain yang menggembirakan. Dokter Santoso menelepon, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan kemajuan yang signifikan. "Tumor terus menyusut, Ibu Maya. Kalau ini berlanjut, kita mungkin bisa mempertimbangkan operasi untuk mengangkat sisa tumor dalam beberapa bulan ke depan," katanya, suaranya penuh optimisme. Maya menangis mendengar kabar itu, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Dia tahu perjuangan ini belum selesai, tetapi setiap kabar baik terasa seperti langkah menuju cahaya yang lebih terang. Malam itu, Maya duduk di tepi sungai, menulis di jurnalnya di bawah sinar lampu minyak. Dia menuliskan tentang kemenangan kecilnya, tentang dukungan dari Lita dan ibunya, dan tentang dirinya yang mulai bangkit dari puing-puing. "Aku nggak tahu apa aku akan balik ke Ardi suatu hari nanti. Tapi yang aku tahu, aku nggak lagi takut untuk hidup. Aku punya cerita, punya mimpi, dan punya diriku sendiri," tulisnya. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Di bawah langit surya kencana yang dipenuhi bintang, Maya merasa seperti bunga melati yang mulai mekar kembali setelah musim kering yang panjang. Dia masih menghadapi ketidakpastian tentang kesehatannya, tentang masa depan pernikahannya, tentang jalan yang akan dia tempuh. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk mengambil langkah baru, tidak lagi sebagai istri Ardi, tetapi sebagai Maya, wanita yang menulis, bermimpi, dan hidup untuk dirinya sendiri.